Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena telah kembali belajar bersama lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang bioregulator. Materi pertama di kelas 12 pada semester dasar ini. Apa itu bioregulator? Bioregulator adalah katalisator yang bekerja terhadap proses-proses dari suatu sistem kehidupan. Nah, kalian sudah pernah dengar katalisator kan? Yaitu zat yang mempercepat suatu reaksi. Dalam hal ini adalah zat yang mempercepat reaksi dalam tubuh, mempercepat metabolisme dan yang lainnya. Nah, bioregulator yang terpenting dalam tubuh yang kita butuhkan itu ada 4. Yang pertama ada enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Baik, kita akan membahas dari yang pertama yaitu tentang enzim. Enzim adalah senyawa-senyawa organik yang lazimnya protein yang dapat mengakibatkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisa. Nah, jadi enzim ini merupakan protein yang mempercepat reaksi biokimia dalam tubuh kita. Nama enzim tersebut biasanya dibentuk dari nama reaksi yang dipercepatnya. Misalkan nih, enzim urease yaitu enzim yang sebagai pengurai ureum. Enzim protease yaitu enzim pengurai protein dan begitu seterusnya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang selanjutnya penghasil enzim. Nah, enzim ini dihasilkan dari beberapa. Di antaranya ada 2. Yang pertama yaitu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu seperti apa? Seperti bakteri, jamur. Misalnya yang ada di kehidupan kita itu ada lipase, amilase, streptokinase, penisilinase, dan yang lainnya. Yang kedua, enzim ini dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, di mana zat-zat ini dipisahkan dalam bentuk kristal. Misalnya enzim papase yang dihasilkan dari karika papaya. Kalian tahu ya, karika papaya ini merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan. Next, berdasarkan senyawa atau gugusan yang terkandung dalam enzim, enzim ini dibedakan atas 2 macam. Masih ingat ya, tadi pertama saya katakan bahwa enzim itu umumnya berupa protein, tapi tidak semuanya protein. Nah, di penjelasan ini ada 2 macam. Ada yang berupa gugus protein, ada gugus non-protein. Kalau dia yang terdiri dari gugus protein, disebut juga apoenzim. Tapi kalau dia gugus non-protein, disebut juga koenzim atau gugusan prostetik. Selanjutnya akan kita bahas fungsi enzim. Nah, fungsi enzim ini ada beberapa macam. Yang pertama, sebagai proses pencernaan dengan menguraikan lemak, protein, dan karbohidrat. Jadi, pada tubuh kita, proses pencernaan itu dibantu oleh enzim, atau enzim itu berperan dalam proses pencernaan tersebut. Yang kedua, reaksi-reaksi yang berkaitan dengan proses pernafasan. Di proses pernafasan pun enzim itu berperan juga, ternyata ya. Yang ketiga, efek-efek dari vitamin yang berkenaan dengan kerja dari enzim-enzim. Misalnya, defisiensi suatu vitamin itu artinya juga defisiensi enzim. Defisiensi ini artinya kekurangan ya, Cah. Jadi, jika tubuh kekurangan vitamin, itu juga kemungkinan tubuh juga kekurangan suatu enzim. Karena vitamin sama enzim ini saling berkaitan. Yang keempat, keseimbangan hormon-hormon, dan yang fungsi terakhir yaitu untuk melindungi jaringan tubuh terhadap efek enzim yang dihasilkannya. Selanjutnya, kegunaan enzim. Nah, sebelum kita bahas kegunaan, mungkin ada yang bertanya, Bu, bukannya fungsi sama kegunaan itu sama? Tadi kan kita sudah bahas fungsi, terus ini kegunaan. Bedanya apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara fungsi dan kegunaan. Kalau fungsi itu berkaitan dengan kinerja atau proses, atau fungsi itu mendukung kinerja atau proses.
Tetapi kalau kegunaan itu hasil yang didapatkan dari suatu proses tersebut. Bisa dipahami ya? Saya analogkan nih. Contoh, kalian belajar daring kan melalui aplikasi belajar online SMK Cordova. Lah, fungsi web belajar online SMK Cordova itu untuk apa sih? Fungsinya sebagai media pembelajaran siswa-siswi dalam belajar daring. Lah, gunanya apa? Gunanya supaya siswa dapat menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, saya analogkan seperti itu ya. Nah, untuk kegunaan enzim ini sama ada beberapa macam juga. Yang pertama sebagai penolong dalam pencernaan, hampir sama ya. Yang kedua dapat membersihkan atau menyembuhkan luka-luka. Yang ketiga menghilangkan radang atau bengkak yang berguna pada pengobatan luka-luka. Yang keempat sebagai antikoagulan. Ayo, masih ingat apa tidak arti dari koagulan? Koagulan itu pembekuan darah. Antikoagulan berarti anti pembekuan darah, supaya darah tidak beku. Yang kelima, sebagai pembantu dalam diagnosa atau diagnostik enzim. Contohnya enzim urikase, yaitu untuk menentukan kadar asam urat dalam darah. Beberapa jenis enzim dan penggunaannya. Enzim ini ada macam-macam. Yang pertama, enzim pankreas dan pepsin. Contohnya, enzim amilase sebagai pencerna karbohidrat, tripsin kemotripsin sebagai pencerna protein. Yang kedua, enzim bromelin atau ananase, yaitu berkhasiat sebagai anti radang. Nah, ini ada kaitannya sama kegunaan enzim tadi ya. Nama enzimnya ini kegunaannya sebagai anti radang. Yang ketiga, enzim papase atau prolase yang didapatkan dari karika papaya. Ini juga berkhasiat sebagai penghilang bengkak-bengkak dalam tubuh. Yang keempat, streptokinase atau streptodornase. Nah, ini diperoleh dari bakteri. Masih ingat tadi ya, bahwa enzim itu ada yang dari mikroorganisme, ada yang dari tumbuhan. Nah, untuk poin keempat ini, dia didapatkan dari mikroorganisme, dari bakteri Streptococcus haemolyticus. Nah, ini khasiatnya untuk mempertinggi efek dari penggunaan antibiotik. Jadi ketika kalian minum antibiotik ditambahkan enzim ini, dia akan meningkatkan efek dari antibiotik tersebut. Yang kelima, fibrinolisin. Ini turunan dari streptokinase, ya. Dia efek sampingnya berupa alergi biasanya. Nah, kemudian ini ada spesialit enzim yang mungkin perlu kalian hafalkan ya. Nama generiknya, nama dagangnya, sediaannya, produsennya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi mungkin cukup dari nama generik, nama dagang ya yang sering ada di pasaran. Contohnya ini nama generiknya ada pankreatin. Nama dagang yang sering ada di pasaran atau ada di apotek yaitu ada obat yang namanya benozim, elsazim. Enzim papain, nama dagangnya yang ada itu vitazim, fortizim, dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita bahas enzim, selanjutnya kita akan membahas bioregulator yang kedua, yaitu vitamin. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan apa itu vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Pada keadaan tertentu, tubuh dapat mengalami defisiensi vitamin. Defisiensi tadi artinya kekurangan vitamin. Nah, kekurangan vitamin dalam tubuh ini dapat terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari mungkin kurang kandungannya akan vitamin. Yang kedua, adanya gangguan pencernaan, sehingga penyerapan vitamin dalam tubuh kita terganggu. Yang ketiga,
kebutuhan akan vitamin dalam tubuh meningkat. Misalnya nih, pada masa kehamilan, masa pertumbuhan, atau masa penyembuhan dari sakit, tubuh itu banyak membutuhkan vitamin. Akan tetapi, vitamin yang kita konsumsi itu kurang, yang mengakibatkan defisiensi vitamin dalam tubuh kita. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin ini dibagi menjadi 2 macam. Ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam air ini ada banyak, yaitu ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, dan ada vitamin C. Nah, ini ada nama lainnya ya. Contohnya tiamin, vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, pyridoxine, vitamin B6. Tentunya bagi kalian kelas 12 sudah tidak asing mendengar istilah ini ya. Karena di kelas 11 sebelumnya kalian kan sudah pernah magang atau PKL atau prakrin ya, yang mana di tempat kerja pastinya seringkali terdengar istilah-istilah seperti ini. Nah, untuk vitamin yang larut dalam air ini, dia mudah diserap oleh dinding usus dan juga mudah dikeluarkan bersama urin. Nah, vitamin kelompok ini dia sedikit sekali disimpan di dalam tubuh. Karena apa? Ya, karena tadi dia bisa dikeluarkan bersama urin, jadi jarang ada kasus overdosis vitamin dalam tubuh ya, karena kita kan setiap harinya pasti mengeluarkan urin, ya kan? Karena dia sifatnya seperti larutan ya, mudah keluar bersama urin tadi. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak ini ada 4, vitamin A, D, E, dan vitamin K. Nah, vitamin ini dia diserap bersama-sama dengan lemak, sehingga adanya gangguan pencernaan lemak itu dapat mengurangi penyerapannya, sehingga mengakibatkan ekskresinya lambat, dapat menimbulkan akumulasi dalam tubuh, sehingga menyebabkan gejala keracunan. Jadi kebalikan dengan sifat vitamin yang larut dalam air tadi ya. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis vitamin dan penggunaannya. Yang pertama, vitamin B kompleks. Ya, nama aja vitamin B kompleks, berarti kumpulan dari beberapa vitamin B ya. Ada B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12. Di sini saya sudah tulis jika kekurangan atau defisiensi vitamin tersebut dapat mengakibatkan apa sih? Contohnya, vitamin B1. Lah, defisiensinya atau kekurangan vitamin B1 ini bisa menyebabkan gejala anoreksia, obstipasi, kejang otot, kesemutan. Kemudian, kekurangan vitamin B2 atau riboflavin. Defisiensinya bisa menyebabkan sakit tenggorokan, radang lidah, dan kelainan mata. Nah, ini ada juga vitamin B3, B5, B6, B12, B11. Yang sering mungkin B6, B12 ya. Untuk B6 ini pyridoxine, defisiensinya bisa menyebabkan gangguan kulit, gangguan alat pencernaan, gangguan pembentukan sel-sel darah merah. Untuk vitamin B12, cyanocobalamin, vitamin ini merupakan faktor penting pada pembentukan eritrosit. Eritrosit yaitu sel darah merah, yang mana defisiensinya atau kekurangannya bisa menyebabkan anemia megaloblaste. Selanjutnya vitamin C atau asam askorbat. Defisiensi kekurangan vitamin C ini bisa menyebabkan sariawan. Ada vitamin A. Kalau vitamin A kaitannya sama mata. Kemudian vitamin D itu biasanya kaitannya sama tulang. Vitamin E kaitannya sama kulit. Dan juga ada vitamin K. Lah, vitamin K ini dia dapat merangsang pembentukan protombin atau kaitannya sama darah ya, pembekuan darah. Lah, vitamin K ini ada vitamin K1, K2, dan K3. K1 ini disebut fitomenadion, ada pada sayuran hijau, minyak nabati. K2 ini dihasilkan oleh flora usus untuk penyerapannya dari usus yang memerlukan asam abadu. Vitamin K3 dan vitamin K4 ini merupakan zat sintetik.
Nah, yang slide yang terakhir ini ada spesialit vitamin yang larut dalam air dan juga nanti ada spesialit vitamin yang larut dalam lemak. Nah, untuk vitamin yang larut dalam air ini ada nama generik, nama dagang, sediaan, sama pabrik. Sama seperti bab enzim tadi ya, yang perlu kalian garis bawahi. Contohnya generik vitamin B1, ini ada nama dagang vitamin B1, alinamin. Kemudian vitamin B6, ada nama dagangnya peridoksin, vitamin B6 juga. Kemudian vitamin C ini nih yang banyak ya, kayak ada sonsi, vitasimin yang mungkin sering kalian jumpai di pasaran. Kemudian spesialit vitamin yang larut dalam lemak. Nah, mungkin yang sering kalian temukan ini vitamin E ya, apalagi perempuan nih. Natur E, Ever E, tahu ya nama dagangnya ya. Silahkan kalian hafalkan, kalian pelajari spesialit-spesialit dari enzim dan vitamin pada pelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.